Berdiri. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang, Ibu Guru. Selamat siang. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, ayo doa bersama. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, kita ketemu lagi pada P5 kali ini untuk semester 2 dengan tema bangun jiwa dan raganya. Untuk tahap pengenalan kemarin, siapa masih ingat mengapa tema ini harus kita sebagai siswa mengetahui? Supaya apa? Bangun dan jiwa dan raganya ini bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Sebagai siswa, kira-kira dampaknya apa? Bangun jiwa dan raganya. Kemarin waktu pengenalan bagaimana? Abdullah? Sadar diri bahwa apa? Siswa sadar bahwa jiwa, mana sih jiwa? Jiwa itu sama dengan apa? Jiwa, roh. Berarti apa kalau kita di sini? Ini kan fisik. Nah, fisik, secara fisik. Kalau bukan secara fisik, non fisik namanya apa? Kita harus menjaga apa? Mental. Ya, mental. Berarti jiwa dan raga. Mental dan fisik harus sehat. Secara mental kita harus sehat, secara fisik kita juga harus sehat. Kalau secara fisik gampang tuh mengenali, mengidentifikasi kita punya fisik itu sehat. Misalkan segar bugar, ya toh? Nah itu kalau mental yang sakit kita nggak bisa identifikasi. Masuk kelas dengan hati yang tidak senang, mau ikut atau tidak ikut, terpaksa ikut atau dipaksa ikut, itu mentalnya yang nanti rusak. Tapi kita kan sudah biasa. Pertama dipaksa, kemudian terpaksa, kemudian apa lagi? Terbiasa, cerdas. Tuh ya. Jadi kita pertama dipaksa, terpaksa, dan terbiasa. Jadi untuk konten kreatif dan edukatif, topik yang kita angkat kali ini, kamu harus dituntut kreatif. Setelah kreativitas kamu itu nanti dipublikasi, konten yang kamu buat tadi bisa mengedukasi teman. Yang pertama adalah mengedukasi itu utama adalah diri sendiri. Kalau mental dan fisik kita diri sendiri ini sehat, berarti kita bisa mengajak teman-teman yang ada di sekitar kita untuk juga mempunyai fisik dan mental yang sehat. Itu penting. Makanya kita punya lembar peserta didik ini yang sudah Ibu bagikan. Kamu bisa menuliskannya di sini, isu atau masalah yang terjadi setiap hari di lingkungan sekolah. Misalkan di kelas ada perkelahian antara teman di kelas, ada perkelahian antar kelas 10E1 berkelahi dengan 10E3 atau membuli sesamanya.
Kelas 11 membuli kelas 10, kelas 10 membuli kelas 11. Isunya kamu tuliskan di sini, mengapa terjadi itu? Apa isu-isu yang ada di sekolah ini? Seperti mental kita yang harus kita perbaiki, yang harus kita tingkatkan. Contoh, 1000 dong, 1000 dong, 1000 dong. Itu mental yang harus kita perbaiki. Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Betul apa betul? Gitu. Kita harus tahu bahwa itu benar. Maka kita biasakan. Tapi jangan membenarkan kebiasaan. Oh, saya biasa kok minta 1000, minta 1000, minta 1000, minta 1000. Kemudian kalau tidak dikasih, mulai. Awas ya. Ya, mulai membuli. Kan kopu Bapak A, B, C, D. Kan kau itu A, B, C, D. Mulai membuli. Saya kasih perumpamaan bahwa ketika kita itu ibaratnya seperti ini. Ini kertas rapi kan? Mental kita itu seperti ini. Kalau kita ngata-ngatain dengan teman dengan perbuatan atau kata-kata yang tidak baik, maka mental kita akan koyak. Kemudian, apakah mental itu bisa diperbaiki? Apakah kertas itu bisa dibuka kembali? Bisa. Tapi bekas-bekas ini tidak bisa. Nah, ya, ini kan pegang tangan, maaf seperti kemarin Rasya, ya kan? Ya itu. Ini hati kita seperti ini. Jadi kesehatan mental itu penting. Makanya bangun, jangan hanya raganya yang bangun, tetapi jiwanya juga harus bangun. Bukan hanya fisiknya yang sehat, tetapi mentalnya juga harus sehat. Apalagi umur-umur sekian, ini umur yang fase ingin tahunya tinggi. Terus untuk membuktikan jati diri itu tinggi. Saya ini sudah. Yang namanya Rian Manoputi, yang namanya Fadel Pagesa, saya itu seantero jagat raya Kayu Merah itu paling top. Nah itu, pembuktian itu akhirnya menimbulkan rasa bangga. Tuh? Jadi jangan takabur. Saya di rumah saya adalah anak yang dimanja. Makanya saya dinomorsatukan. Kemudian saya di sekolah, saya juga harus dinomorsatukan. Saya tidak mau dinomor 5-kan. Jadi apa-apa harus ibu guru saya dulu. Nama saya Julkipli, tapi ibu guru di kelas panggil Abdullah dulu. Saya tidak mau, saya mau Julkipli duluan. Walaupun nama saya Jet, saya harus duluan. Itu mental. Pengelolaan mental itu penting. Nah, kita ini harus membuat konten. Nih, konten kreatif dan edukatif. Kreatif. Kita mau kasih tahu orang di luar sana, teman-teman di SMA 2 di kelas-kelas lain, kita mau kasih tahu, itu namanya kita kasih konten kreatif. Terus kemudian ini namanya apa? Edukasi. Kita mengedukasi orang. Oh, menjaga kesehatan mental itu begini. Makanya ibu selalu bilang, kalau kita bangun pagi, sugestikan hal-hal baik ke tubuh kita sendiri. Al-Fatihah dulu, baca doa syukur dulu, ya kan? Gitu. Baru bangun. Supaya begitu fisik kita bangun sehat, mental kita juga sehat. Begitu. Macam seperti ini, ada yang tidak mau masuk. Nah, itu mental-mental seperti itulah yang harus diperbaiki. Apakah P5 itu harus? Harus tidak? Harus. Apakah P5 itu wajib? Wajib. Apakah pulang itu benar? Pada jam P5 terus pulang?
Sadar kan? Sadar. Paham kan? Paham. Tapi lebih cenderung paham 10, malas tahu 10. Ketika paham itu jatuh 7, maka malas tahu ada 3. Nanti kita masuk nih, yang masuk-masuk ini. Tapi kalau yang malas tahunya lebih tinggi daripada pahamnya, nah itu yang pulang, yang banyak pulang itu, yang banyak bolos itu. Padahal kalau bahasa Inggris itu 3 jam, 2 jam di kelas intrakurikuler, 1 jamnya P5. 3 jam ini yang nanti dinilai masuk di kamu punya rapot. Biologi 2 jamnya intra, 1 jamnya P5. Betul kan? Nah itu. Bahasa Indonesia 2 jamnya intra, 3 jamnya intra, 1 jamnya P5. Ini dalam satu kesatuan, jadi tidak boleh terpisahkan, hanya jamnya berbeda. Gitu. Nah, kita kembali ke konten tadi. Kira-kira isu-isu yang kamu sudah tuliskan di lembar kertas kerja itu, kira-kira bagaimana tahapannya setelah ini? Setelah kamu sudah tuliskan itu. Ini tahapannya ada find kemarin. Find menemukan isu, kamu sudah temukan. Betul kan? Betul. Nah, sudah temukan. Kemudian kita membayangkan. Imagine. Setelah imagine membayangkan apa yang kita mau sampaikan ke orang. Ya toh? Nah, apa yang mau kita sampaikan ke orang? Edukasi apa yang kita mau? Pembelajaran apa yang kita mau kasih ke teman-teman di SMA 2 ini atau di luar SMA 2, karena nanti dibuatkan konten di YouTube. Do, lakukan. Kemudian share ke semua kita punya media sosial yang ada di SMA 2, Facebooknya SMA 2, YouTube-nya SMA 2, Sispala, Instagramnya Sispala, Instagramnya Semanda. Kita share di situ supaya bukan hanya teman-teman di SMA 2 yang lingkup kecil ini yang teredukasi, tetapi seluruh Indonesia bisa teredukasi. Ayo, sekarang mulai bagaimana kamu membayangkan bisa berdiskusi antar anggota kelompoknya. Silakan. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Fine, temukan kira-kira kita punya bully-membuli di sekolah ini, bisa nggak kita minimalkan perkelahian antar anak di sekolah ini atau antar anak sekolah SMA 2 dengan anak sekolah lain, bisa nggak diminimalkan? Bagaimana caranya? Gitu. Kamu bisa buat poster tentang anti bully. Semanda no bully. Semanda tolak bully. Bisa toh? Nanti setelah itu kamu pegang bersama-sama. Terus sambil berorasi. Ya toh? Kami siswa SMA Negeri 2 kelas 10 fase E tahun 2023-2024 menolak dengan tegas. Jangan ada pembulian di lingkungan sekolah SMA 2, bahkan di lingkungan sekolah lain. Bisa toh? Diorasikan seperti itu. Dibuat pamfletnya. Bisa kita buat stiker-stiker, kemudian kita print di stiker, kita bagikan di teman-teman. Anti bully. Nanti kita beli kertas stiker, kita print di kertas stiker, kita gunting-gunting, kita bagikan ke teman-teman. Kita tempelkan di seluruh kelas. Bisa. Ya kan? Silakan. Bisa dibaca di sini. Isu atau masalah. 1. Baku pukul, karena baku pukul berebut cewek. 2. Memalak, karena
tidak bawa uang jajan. 3. Membuli karena melihat fisik teman yang kurang sempurna mengganggu terus-menerus. 4. Bolos karena tidak mau ikut pelajaran tersebut. 5. Merokok karena ingin terlihat keren. Baik, itu ada 5 isu dengan 5 penyebab yang biasa terjadi di lingkungan sekolah kita. Coba kelompok Saruni. Senyum-senyum sedikit. Sudah lapar memang ini kita. Semangatlah. Isu atau masalah. 1. Pembulian, sebab terjadinya karena terlihat teman yang lemah dan jelek. 2. Berkelahi antara teman sekelas karena mengambil buku teman atau pena teman. Kelompok Vanessa. Silakan, mau Vanessa atau Anna silakan. Nah, Vanessa saja. Siap-siap kelompok Clara dengan Rian. Isu atau masalah. 1. Pembulian, sebab terjadinya karena fisik seseorang, karena status orang tanya, karena sering pendiam atau culun. Yang 2. Sering berkata kotor karena sering kebawa emosi. Yang ketiga, sering menindas teman, sebab terjadinya meminta uang secara paksa dan menindas akan membuat orang tertekan. Yang keempat, mengadu domba, teman yang berkelahi dan yang lain mengadu domba. Ya, coba Rian. Isu atau masalah. 1. Bertengkar, sebab terjadinya karena tidak memberikan uang jajan. 2. Dibuli karena faktor ekonomi atau miskin. 3. Berkelahi karena pacar. 4. Menghina fisik karena fisiknya yang tidak normal. 5. Penipuan atau mencuri karena dia menginginkan sesuatu tapi tidak sanggup memilikinya karena faktor ekonomi. Silakan Clara. Isu masalah. Pembulian, saling mengejek satu sama lain. Bertengkar, tawuran. Adu mental atau adu domba. Bolos sekolah karena malas dengan mapel dan gurunya. Memajak uang teman karena yang memajak tidak ada uang. Sembunyi teman punya tas. Iri hati. Nah, dari faktor-faktor atau isu-isu yang tadi kamu kemukakan, yang paling modus atau yang paling sering muncul 1 apa? Pembulian. 2. Pemalakan. 3. Penghinaan. Jadi ada sebut-sebut nama bapak, nama apa gitu, nama-nama belakang itu nggak boleh. Itu kembali lagi ke tadi peraturan pertama. Jangan membiasakan membenarkan kebiasaan. Jangan, ya. Jangan membenarkan kebiasaan, tetapi membiasakan yang benar. Gitu. Tidak boleh sebut nama belakangnya Vanessa, nama belakangnya disebut. Nah, itu kan nama bapaknya. Ya kan? Terus jangan memanggil teman dengan ungkapan-ungkapan yang tidak jelas. Misalnya anak pisang, nggak boleh. Kan dia kalau pisang dari tunas. Nah, dia kan nggak bertunas dia. Betul kan? Ya, nggak boleh. Apalagi ada 2 hewan lucu itu
Hanya 2 hewan lucu itu saja yang diungkap. Yang hidungnya gini, yang warnanya pink, yang telinganya gini, ya kan? Ya. Nah, cuma 2 hewan lucu itu. Mereka itu lucu sebenarnya. Betul kan? Lucu sebenarnya, tapi ketika untuk digunakan untuk memaki orang, sehingga anak-anak kecil sekarang tidak mau bilang, ini gambar apa dek? Guguk. Jadi berubah nama dia. Iya kan? Ya. Dia tidak mau menyebutkan. Karena apa? Nanti dibilang Bamaki. Apakah kita menyebut kucing Bamaki? Tidak. Kita menyebut bebek Bamaki? Tidak. Tapi 2 hewan cantik itu langsung orang marah. Ketemu di jalan, ketemu Fadel, saya bilang, "Hai kucing." Dia bilang, "Hai monyet." Itu nggak boleh, kan ada namanya. Jangan bangku usang, nggak boleh. Apakah dia bangku tempat duduk? Bukan. Kutu buku, nggak boleh. Orang mau belajar, jangan bilang kutu buku. Mau dapat nilai 500 ya. Padahal nilai tertinggi 100. Dia ngata-ngatain jadi dapat nilai 500. Oh, mau naik kelas langsung naik kelas 13 ya. Iya, belajarlah kau. Nanti kau naik kelas langsung 13. Iya. Itu nggak boleh. Yang tadi iri hati. Simpan HP teman. Sembunyi. Terus pura-pura lupa. Amnesia. Kemarin saya memang pegang, terus saya taruh di sini, terus saya lupa deh. Nah, itu dia. Ada lagi yang punya HP, ditaruh lagi di casingnya itu uang 50.000. Itu teman yang lihat, begitu mata sampai, hati pun sampai. Mata lihat uang 50.000, hati jadi ingin. Iya kan? Ya. Hati jadi ingin. Saida, saya suruh ketik-ketik HP itu. Nggak usah ketik-ketik HP. Nah, itulah. Gitu toh? Itu bikin orang jadi pengen bawa HP yang harga 7 juta, taruh di kelas. Itu namanya mau sodako. Pamer. Itu dia banyak. Walaupun gadget itu bisa digunakan untuk alat bantu belajar mengajar. Anak buka HP, lihat di grup, itu PPT-nya dibaca. Saya kirim di grup PPT, ada orang hapus. Nanti ditanya mana itunya, catatan terada. Yang mana itu? Nah, itu pura-pura amnesia. Nanti kalau ibu guru ditanya, "Ibu, nilai saya kemarin ini tidak ada." Oh, ibu lupa. Ternyata kamu ada hidup. Begitu. Tuh. Nah, dari tema-tema tadi, isu-isu yang kamu buat, bisakah kamu membayangkan tadi? Sudah kamu temukan isunya, sudah fine. Saya menemukan isu A, B, C, D. Terus saya sudah bayangkan, ini saya mau buat begini supaya teman-teman saya tahu. Ini tidak boleh. Ini dilarang. Betul kan? Nah, bagaimana kita melakukannya kalau kita sudah membayangkan tahapan-tahapan kita mau bikin konten apa supaya mengedukasi teman kita? Ayo, kita bikin. Setelah kita buat jadi, terus kita share. Memang hidup tidak semudah like, comment, and share. Tuh? Kira-kira kelompok ini, ayo kita mau buat apa dari isu sentral yang tadi? Mau buat apa? Ayo kasih saran. Tadi kita sudah presentasi
kita sudah dapatkan modus-modus yang dari isunya. Ayo kita mau buat apa? Kita mau buat drama, kita mau buat poster. Poster. Oke. Kita buat poster. Kita mau bikin poster yang ditempel atau kita bikin infografis seperti yang kemarin pakai yang kita tempelkan di waktu gaya hidup berkelanjutan itu loh. Itu dia yang di samping kaca itu. Banner namanya. Kita bikin foto, kita bikin isi tulisannya apa, terus nanti kita laporkan ke Ibu Ketua, Koordinator, kita buat banner tentang infografis, tentang anti bully apa dan apa. Ayo kasih saran, tulisannya apa? Kalau tulisannya apa, belum bisa ditulis ini, langsung tulis di sini aja. Tulis di kertasnya itu, tulis. Ayo ditulis apa yang mau kita ajak ke orang lain. Silakan ditulis di kertasnya. Kasih ide, Rasya, jangan ngantuk-ngantuk aja. Dari tadi menguap satu. Ruangan kita penuh dengan karbon dioksida. Ayo cepat. Ayo semangat. Ayo kata-katanya ditulis supaya nanti kita tinggal ambil foto, terus pasang kamu punya kalimat di situ, terus kita buat bannernya. Di belakangnya aja bisa. Iya, di belakangnya bisa. Di belakangnya. Ayo. Nah, itu bahasa-bahasa seperti itu tidak boleh. Nah, itu bahasa-bahasa seperti itu tidak boleh. Mengacungkan jari tengah tidak boleh. Nah, itu. Fadel tidak melihat sekitar toh, dia tidak tahu Rian bikin apa toh. Nah, itu tidak peka terhadap lingkungan. Ayo, cepat dituliskan supaya kita buat kesimpulannya. Ayo Ana, Rasya, kasih ide. Ayo, Laode, Petro, kasih ide. Iya, pendek-pendek aja. Yang penting jelas tujuannya. Jelas tujuannya. Kita mau mengajak teman, mau mengajak orang-orang untuk tidak melakukan bully, tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan, apalagi pada lingkungan sekolah, institusi pendidikan. Ayo dipaksa otaknya berpikir, Abdullah. Kan biasanya otaknya malas berpikir kan. Nah, otaknya paksa. Dipaksa, terpaksa, nanti terbiasa. Ayo anak kasih ide-ide. Biasa aja. Dia ada yang beta. Coba. Ayo tulis. Kalau ini diucap nanti ibu tulis. Kira-kira apa yang mau diucapkan? Nanti ibu tulis. Nanti ibu kunci. Pagi ambil di lacinya ibu. Oke? Terima kasih. Iya, nanti tempat sampahnya ibu kasih masuk. Iya, makasih ya. Pinjam kelasnya. Stop bully, terus say no to bully. No? Say no to bully sama dengan say no to drugs. Terus nanti kamu berpose
berpegangan tangan, terus difoto, ya toh? Nah itu supaya kita bersahabat. Kita itu bersaudara karena seiman. Kita itu bersaudara karena sama-sama anak cucu Adam, toh? Kita itu bersaudara karena sama-sama siswa SMA Negeri 2 gitu. Kami anak SMA Negeri 2 Fakfak menolak gitu. Pembulian. Kami minta makan siang. Nah itu Prabroro itu. 2029 udah turun dia. Masa iya sih? Ayo, cepat idenya. Orang-orang udah pulang tuh, nanti Kak, apa kamu lapar? Nah. Jangan membuli karena membuli dapat menghancurkan mental korban yang dibuli. Nah, kerusakan mental membutuhkan apa? Waktu trauma healing yang panjang. Dan bisa disembuhkan lama. Bisa lama. Gitu. Butuh proses itu. Tapi nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Kalau sudah kertasnya dikumpulkan kembali. Kalau sudah dikumpulkan kembali. Ayo ditulis dulu baru dikumpulkan. Tulis dulu. Jangan membuli karena membuli dapat merusak persahabatan. Nah itu betul juga. Stop bully. Nanti di atasnya stop bully terus jangan ya toh? Jadi nanti di bawahnya seperti ini. Ini nih, misalkan stop bullying. Terus di bawah merusak persahabatan. Benar. Terus di sini apa? Menghancurkan mental. Nanti tulisannya begini toh. Stop bullying, merusak persahabatan, toh. Nah, menghancurkan mental, semua ada tercentang gitu. Jadi kita minimalkan seperti menjudge orang, jangan. Jadi semuanya nggak boleh, toh. Tuh jangan gitu toh. Nah, itu semuanya nggak boleh. Oke? Baik. Kesimpulannya hari ini adalah isu sentralnya apa? 1. Apa tadi? Bully. Terus berkelahi, menghina, terus memalak. Oke. Terus kita punya ada 2 ini. Stop bullying karena bullying merusak persahabatan, merusak mental. Di situ apa lagi yang kamu tulis? Belum ada ditulisan? Belum ada ditulis? Nah, dipulang dibayang-bayangkan supaya hari Senin kita lanjutkan. Ya. Oke? Hari ini cukup sekian dulu. Mari kita kumpulkan supaya besok kita perbaiki lagi. Nanti di rumah bayangkan kembali apa yang mau kita buat di dalam konten. Oke. Kasih padang. Terus kita doa dulu. Rian Mano Putih dengan Henderina ada ya? Oke. Baik, mari kita berdoa dulu. Mari teman-teman dan ibu guru, sebelum kita pulang mari kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Berdiri. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang. Tolong jendelanya ditutup. Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera. Kami dari koordinator dan fasilitator proyek penguatan Profil Belajar Pancasila atau P5 pada hari keempat di kelas 10 fase E 1 sampai 9 SMA Negeri 2 Pakpak dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya dan topik konten kreatif edukasi. Telah memasuki tahapan pertama yaitu menemukan. Dari setiap kelas dibagi dalam 4 sampai 6 kelompok untuk mendiskusikan atau mengidentifikasi terkait isu atau permasalahan yang terjadi berhubungan dengan kesehatan fisik dan mental di lingkungan sekitar sekolah. Dan dari hasil diskusi tersebut telah dipresentasikan pada hari ini juga. Dan besok memasuki hari kelima, yaitu tahapan kedua, membayangkan. Peserta didik menggali permasalahan sekitar topik yang dipilih, yaitu dengan mencari solusi alternatif terkait isi yang dipilihnya dan menentukan konten edukasi seperti apa yang akan dibuat selanjutnya pada tahapan ketiga, yaitu melakukan. Demikian laporan kami. Terima kasih. Selamat siang.